Open donasi untuk Anies Baswedan lunasi utang pada Sandiaga. Polemik utang Pilgub DKI 2017 terus bergulir. Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Sandiaga untuk logistik pemenangan 6 tahun lalu. Nilainya ditaksir mencapai 50 miliar rupiah. Pro dan kontra terjadi. Kubu Anies menilai dalam perjanjian tersebut, utang dianggap lunas jika Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Tapi perjanjian dikalap kalau pilkadanya menang, utang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama. Tegas Sudirman Said, tim pemenangan bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan. Sandiaga yang awalnya mengungkap perjanjian tersebut mendadak menolak kembali mengungkit. Dia menolak kembali berkomentar tentang hal tersebut. Padahal awalnya Sandi yang menghembuskan kabar tersebut. Saya baca dulu, belum bisa kasih statement. Singkat Sandiaga usai menghadiri HUT ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Senin 6 Februari. Open donasi. Isu ini terus bergulir, bahkan para pendukung Anies Baswedan juga bereaksi di media sosial. Termasuk ada yang mengajak untuk open donasi demi melunasi utang Anies tersebut. Kok heboh sekali soal utang Pak Anies? Utangnya kira-kira lagi? Gak jelas? Kalau benar Pak Anies berhutang pada Sandi, tampilkan bukti akuratnya. Kami semua akan buka donasi. 50 M itu tidak banyak, tulis seorang netizen. @Elviza Eni dikutip merdeka.com. Mantan tim TGUPP Anies Baswedan Tata Ujati tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, Tata merasa tak percaya dengan perjanjian utang Anies dan Sandiaga. Menurut dia, hal yang wajar antara kandidat melakukan sumbangan biaya kampanye, termasuk para relawan yang banyak juga menyumbang untuk kemenangan tim. Jangankan Pak Sandi sebagai kandidat, relawan saja rela kok dulu berkontribusi menyumbang biaya kampanye untuk Anies Sandi seadanya, semampunya, tentu semata demi harapan kehidupan politik Jakarta yang lebih baik. So, penjelasan Pak Sudirman saat ini lebih masuk akal daripada Erwin Aksa, tegas dia. Tak cuma dari kubu pendukung kontra Anies pun ramai mencibir, termasuk mengkampanyekan open donasi untuk Anies Baswedan agar mampu melunasi utangnya kepada Sandiaga. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Sahabat NU di Jawa Timur Selasa 7 Februari. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu, Rick Rizkiana. Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya. Yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu, kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama, ya namanya lagi tertatih-tatih, kata dia lagi. Riuh sekali kemarin ramai emak-emak menagih uang sumbangan dari yang mereka sudah berikan kepada Prabowo Sandi. Sebetulnya sumbangan itu nggak bisa dikembalikan ya secara dalam sudut apapun lah ya kita lihat. Tapi ini kan persoalannya lain karena dia berkhianat. Maka dalam bentuk konsekuensinya yang diinginkan oleh mama adalah menagih gitu. Karena Anda berkhianat, balikin sumbangan kami yang berkarung-karung itu. Mungkin materinya tidak besar ya, jauh sekali dibandingkan hartanya Sandiaga Uno. Tapi niatan, ketulusan, ikhlasnya, kemudian non materinya yang itu juga tidak bisa dihitung dengan kecil atau itu tidak bisa dibandingkan dengan angka berapapun. Begitu kan? Kita melihat Sandiaga Uno, jejak pengkhianatannya telah membuka tabir bagi kita semua
bicara tentang politik muda, itu tidak jaminan gitu. Adanya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lihat Sandiaga Uno tidak tuntas sebagai wakil gubernur, ya. Artinya dia tidak amanah 5 tahun sesuai janjinya. Jadi capres, kan begitu. Jadi cawapres gagal. Dia ada video yang luar biasa. Ini menjadi jejak pengkhianatan yang sangat bisa dijadikan sebuah alasan yang kuat bagaimana emak-emak meninggalkan Sandiaga Uno. Nasdem duga Anies Baswedan sengaja dibunuh karakternya soal isu utang 50 miliar. Wow, kok bisa seperti itu begitu kan? Kok bisa Pak Sandi mau begitu kan? Ya. Jadi itulah politik begitu kan. Ada sesuatu yang dimainkan begitu. Kenapa Pak Sandi itu mau berbicara seperti itu? Bahkan blunder sendiri begitu. Atau sudah tahu bahwa Pak Sandi tidak bisa menjadi calon presiden misalnya, ya bisa jadi dikorbankan seperti itu begitu kan. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Walaupun memang ada dan mau ditagih, gampang saja tinggal dibuka rekening bersama ya. Bagi para pendukung untuk transfer dananya kampanye Prabowo Sandi aja, para pendukung rela keluar dana lebih dari itu, sekedar 50 miliar kecil. Betul begitu kan. Uang emak-emak disumbangkan kepada itu begitu kan. Kenapa kok Pak Sandi masih berspekulasi seperti itu begitu kan. Setelah bermusyawarah dengan keluarganya, akhirnya muncul seperti itu, mengikhlaskan. Katanya seolah-olah Anies Baswedan punya utang 50 miliar begitu kan. Tetapi bagi kami ya tidak percaya aja begitu kan. Ya itulah muncul spekulasi. Kegagalan demokrasi kita itu ya karena memang saling adu domba.